Halo pendengar podcast FKPH Talk, kembali lagi bersama kita di podcast FKPH Talk volume 7. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai podcast pada kali ini, aku ingin menyapa dulu pendengar setiap podcast FKPH Talk yang sebenarnya udah gak sabar banget untuk mendengarkan podcast kita. Hai pendengar podcast FKPH Talk, gimana kabarnya? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat ya. Karena kan cuaca di bulan-bulan itu tuh sangat tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, dan teman-teman harus banget buat jaga kesehatan. Nah, sekitar beberapa bulan yang lalu, kita udah menayangkan podcast FKPH Talk Volume 6 yang berjudul The Impact of Economic System on Human Well-being, How this Book Can Tell the Destruction of a World. Sekarang, kita menghadirkan kembali volume 7 dengan pembahasan yang sangat menarik dan gak kalah seru. Dan mungkin ini baru pertama kali kita membahas topik ini sih. Jadi kan sebelum-sebelumnya kita tuh membahas yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan hukum ya, yaitu banyak sekali aspek-aspek di dunia ini kayak contohnya impact ekonomik dan lain sebagainya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, aku ingin berkenalan dulu bersama teman-teman sekalian karena sesuai pepatah tak kenal maka tak sayang. Hai, aku Kirana, aku akan menjadi podcaster dalam FKPH Talk Volume 7. Nah, tadi kan udah aku singgung sedikit topik volume ini itu memang baru ya di FKPH Talk. Jadi, di FKPH Talk Volume 7 ini kita akan membahas mengenai putusan MK dan masa depan pilkada, implikasi perubahan konstitusi di Indonesia saat ini. Nah, yang aku sebutkan tadi itu akan menjadi topik pembahasan pada volume 7 ini dan tentu saja topik yang tadi itu sangat bersinggungan dengan suasana politik yang baru-baru ini terjadi di bulan kemarin kebetulan sudah dilaksanakan pilkada yang bertepatan pada seluruh wilayah Indonesia. Nah, tapi perbedaannya adalah topik ini tuh bukan menjadi judul buku yang akan kita bahas. Jadi ada obrolan bincang bukunya, yaitu dengan judul buku Perubahan Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Sistem Ketatanegaraan yang ditulis oleh Ferry Amsari. Gimana nih teman-teman, setelah mendengar judul bukunya barusan, kedengarannya lumayan berat ya. Nah, jadi di FKPH itu emang kita nggak cuman mengikuti lomba kepenulisan aja, tapi kita juga membuat podcast-podcast menarik seperti FKPH Talk ini. Dengan harapan nanti pengetahuan teman-teman bisa menjadi semakin luas dan teman-teman mendapatkan insight baru dari FKPH Talk ini. Mungkin kalau kita baca bukunya secara langsung bisa saja membosankan ya, jadi kita langsung aja kita mulai FKPH Talk Bincang Buku volume 7 kali ini. Let's go. Pada kesempatan kali ini kita mengundang podcaster atau tamu spesial yang sangat luar biasa. Jadi beliau ini sangat berprestasi loh ya teman-teman. Eh, Beliau adalah Kak Wahyu Laksana Mahdi SH. Kak Wahyu ini memiliki banyak sekali pengalaman dan prestasi hebat di bidang hukum loh ya. Salah satunya adalah Kak Wahyu pernah menjadi Direktur Utama FKPH di tahun 2023. Langsung aja kita kenalan sama Kak Wahyu. Hai Kak Wahyu. Halo, halo. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak. Kirana sendiri Ini gimana? saya sangat baik Kak. Jadi apalagi kan ini lagi bincang-bincang bersama Kak Wahyu nih, makin sehatnya kok. Jadi Jadi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Kak Wahyu udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast FKPH Talk Volume 7 ya Kak. Selamat datang Kak Wahyu. Nah, Selamat datang. mungkin sebelum kita masuk ke perbincangan serius nih Kak, boleh diceritain sedikit mengenai kesibukan Kak Wahyu nggak ya? Oke, jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini dimanapun dan juga kapanpun. Ini kenalin, aku Wahyu Laksana Mahdi, kebetulan lulusan dari FHUB tahun 2024 ya, masuknya di 2020 angkatan corona teman-teman. Jadi Hmm. kemarin baru aja wisuda dan juga kebetulan kesibukan saat ini jadi legal di salah satu perusahaan pertambangan mineral di Indonesia. Jadi sehari-harinya ya kantor 9 to 5 lah seperti biasa. Orang-orang bilang katanya kayak budak korporat seperti itu.
Wah, sekarang jadi itu ya, jadi corporate legal ya, Kak. Jadi work Betul. from office, Kak. Betul, di head office-nya di Jakarta. Oke, semoga lancar ya, Kak. Jadi bisa berproses lebih luas lagi gitu. Sebelumnya, Kakak udah pernah membaca buku yang berjudul Perubahan Konstitusi dan Dampaknya terhadap Sistem Ketatanegaraan ini belum ya? Ya, udah. Sudah pernah ya? Jadi Mungkin di sekilas sekilas aja gitu impresi Kakak saat membaca buku ini tuh bagaimana? Oke, jadi kalau misalnya membaca dari bukunya Mas Ferry itu, jadi banyak sekali insight yang kita dapatkan, khususnya bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar ini mampu mempengaruhi segala lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana kita menciptakan satu tatanan baru pasca era reformasi ini, dan juga bagaimana konstitusi ini yaitu UUD dari 1945 mampu menjadi stat fundamental norm yang berarti ia harus menjadi rujukan dari segala regulasi ataupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana ini juga ditegaskan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya itu. Oke, berarti kurang lebih di buku Mas Ferry ini ya, kita akan menyapanya. Ini melingkupi terkait undang-undang dan juga amandemen perubahan-perubahan tersebut ya. Betul, betul, betul. Oke, mungkin sebagai pengenalan ke teman-teman yang mendengarkan, jadi penulis yang tadi kita panggil Mas Ferry ini tuh merupakan pakar hukum tata negara dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jadi seharusnya sih aku manggilnya Pak Ferry ya, Pak Bet- Ferry. Serta dikenal aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum dan politik. Buku ini sesuai yang dijelaskan Kak Wahyu tadi, memang tuh membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, serta bagaimana perubahan tersebut tuh dapat mempengaruhi struktur pemerintahan dan praktek demokrasi di negara ini. Nah, ngomong-ngomong Kak, aku akan memberikan pertanyaan pertama. Tadi udah pertanyaan pertama, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya tujuan reformasi yang ingin dicapai melalui amandemen konstitusi itu apa sih, Kak? Oke, jadi gini, kalau misalnya kita membaca dari bukunya Mas Ferry ataupun Pak Ferry itu dan juga beberapa literatur lain, dan juga dari penelaahan aku selama aku berkontemplasi kurang lebih 3,5 tahun di Fakultas Hukum, adanya reformasi dan juga perubahan konstitusi ini ada tiga tujuan yang pengen kita capai sebenarnya. Satu adalah terkait dengan penguatan prinsip demokrasi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembagian kekuasaan, dan yang ketiga yaitu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan perubahan konstitusi, kala itu memang itu dimaksudkan untuk bagaimana demokrasi ini benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Misalkan adanya manifestasi kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan dan juga memberikan selebar-lebarnya eh, kepentingan rakyat ini ataupun suara rakyat ini bisa terjermah dalam setiap pengambilan kebijakan itu sendiri. Terus kalau misalnya kita lebih jauh lagi, itu adalah terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, yang mana sebenarnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia ini harus